Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Emilia Adelia Kristiani akan membahas tentang leasing masih bisa tarik kendaraan debitur macet. Maksud dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah menuntut agar kontrak fidusia dapat dibangun secara benar, baik di sisi formil maupun dari segi substansi. Pasca dibaca putusan Mahkamah Konstitusi tentang tafsir pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI menyatakan perusahaan leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur tanpa melalui putusan Pengadilan Negeri atau PN. Ketua Umum APPI Suwandi Wiranto mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru memperjelas maksud frasa cedera janji atau wan prestasi antara debitur dan kreditur. Jadi, leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur macet yang sebelumnya telah diperingati dengan catatan prosedur sudah dijalankan, ujar Suwandi dalam sebuah diskusi di Jakarta. Menurut Suwandi, terdapat kesimpang siuran di masyarakat pasca keputusan MK nomor 18 pada tahun 2019 tersebut. Tertanggal 6 Januari 2020, dibacakan Suwandi mengatakan melalui putusan tersebut, seolah-olah pemegang hak fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri atau perate eksekusi karena harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke PM atau Pengadilan Negeri. Ia mengumumkakan bahwa sejatinya melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perusahaan leasing masih dapat melakukan penarikan kendaraan dari debitur macet tanpa putusan pengadilan. Jika diperhatikan baik-baik, Suwandi menilai perusahaan leasing masih sangat leluasa melakukan eksekusi jaminan terhadap debitur macet. Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dibaca sepotong-sepotong, ungkap Suwandi. Begitu saya berhutang kepada leasing, saya memberikan fidusia. Berarti hak atas benda ini selama masa tenor saya kredit, saya berikan haknya kepada perusahaan leasing melalui akta. Si penerima fidusianya adalah perusahaan leasing. Saya berjanji bahwa selama 36 bulan, 48 bulan atau 60 bulan yang diperjanjikan, saya harus bayar cicilan dengan tepat waktu. Nah, jika tidak bayar tepat waktu, tentu perusahaan pembiayaan atau leasing itu ada kewajibannya. Di dalam undang-undang fidusia pun jelas. Kalau saya wan prestasi, tentu harus ada surat peringatan, gitu ya Pak Iwan ya. Harus ada peringatan. Peringatan itu melalui peringatan sekali, 2 kali, tergantung apa yang diperjanjikan. Kalau nggak salah di pasal 15. Udah apa dikit Pak? Tentang wan prestasi. Ya teman-teman. Nah, kalau sudah prestasi tidak bayar dan segalanya, terus perusahaan pembiayaan bisa ngapain? Bisa melakukan eksekusi atas halaman kedua, lanjutkan eksekusi atas yang sudah diperjanjikan melalui akta jaminan fidusia. Menurutnya, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui putusan Pengadilan Negeri, dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wan prestasi. Sepanjang debitur telah mengakui adanya cedera janji dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka sepenuhnya kreditur dapat melakukan parate eksekusi. Suwandi mengatakan mengenai wan prestasi antara pihak debitur dan kreditur harus terlebih dahulu ada kesepakatan untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wan prestasi. Perlu ada perjanjian sebelumnya terkait berapa jumlah pinjaman, berapa jumlah bunga yang harus dibayar, termasuk jangka waktunya.
Juga batas waktu pembayaran angsuran, bagaimana jika tidak membayar angsuran, dan berapa dendanya, ujarnya. Terkait hal ini, advokat yang juga pengamat keuangan, Firman Wijaya, mengatakan putusan MK ini secara ekspresif verbis memberikan sebuah panduan kepada perjanjian fidusia jika kreditur ingin melakukan parate eksekusi. Menurut Firman, MK sama sekali tidak melakukan perubahan terhadap makna cedera janji sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Firman mengatakan sudah seharusnya jika kreditur dan debitur menandatangani sebuah perjanjian fidusia, maka kedua belah pihak harus tunduk dengan maksud yang diatur dalam perjanjian tersebut. Saat itu ditandatangani, maka seharusnya dia sudah tunduk dengan maksud yang ada dalam perjanjian fidusia tersebut, ujar Firman. Untuk itu, Firman menilai maksud dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah menuntut agar kontrak fidusia dapat dibangun secara benar, baik dari sisi formil maupun dari segi substansi. Dengan begitu, tidak muncul lagi adanya pihak yang tidak puas di kemudian hari jika saja terjadi eksekusi jaminan secara langsung oleh kreditur terhadap debitur yang macet mengangsur. Soal parate eksekusi dalam perjanjian fidusia, Firman menilai hal ini sudah merupakan sesuatu yang dirancang oleh para pembuat undang-undang agar iklim usaha di sektor pembiayaan yang selama ini memberikan kontribusi terhadap ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara akseleratif lewat proses eksekusi jaminan lewat mekanisme yang sederhana. Saudara, sebuah kantor perusahaan leasing kendaraan bermotor yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara didatangi puluhan debitur yang menuntut pembayaran cicilan angsuran kredit kendaraannya ditunda karena wabah virus COVID-19. Sempat dilarang pihak gedung, para debitur ini memaksa masuk sehingga sempat menimbulkan kericuhan. Mereka menuntut penundaan cicilan kendaraan dan tagihan kredit sesuai dengan pengumuman Presiden Joko Widodo mengenai stimulus ekonomi baru, termasuk kelonggaran dan penundaan cicilan bagi pelaku UMKM dan pengemudi ojek serta taksi daring. Sebenarnya nggak dikasih masuk, cuman security yang ngatasin. Terus saat ini? Ya saat ini dilayanin, tapi satu harus ke atas, siap mengajuin. Tapi dikasih Pak, permohonannya? Ya, tapi dikasih. Berapa bulan Pak? 1 bulan. 1 bulan doang? Kalau menurut saya sih 2 bulan aja sebenarnya, kalau tergantung COVID-nya ya. Sebelumnya, Jasa Keuangan telah memfinalisasi relaksasi pembayaran angsuran kendaraan sesuai dengan putusan Presiden. Dalam periode 1 tahun, debitur dapat diberikan penundaan atau penjadwalan pokok atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Yang kini sedang dikaji adalah bentuk produk hukumnya agar saat diterapkan tak menimbulkan moral hazard. Tapi juga lembaga pembiayaan dan leasing company. Tolong silahkan ini dilakukan hal yang sama supaya cross the board di sektor keuangan. Dan juga terutama kredit-kredit motor, ojek itu jangan melakukan penagihan menggunakan debt collector. Ya. Stop dulu. Ya. Dan ini tentunya selama kita tangguhkan pembayaran pokok plus bunga ini, tentunya malah ada pemikiran-pemikiran lain bagaimana ini supaya sektor-sektor yang ini tetap bisa bertahan. Dengan pembiayaan dan kontribusi terhadap perekonomian yang tinggi, fidusia dirancang oleh pembuat undang-undang sebagai sebuah lembaga yang bisa melangsungkan hubungan yang sederhana antara debitur-kreditur, terang Firman. Ia menjelaskan dalam kontrak fidusia, eksekusi jaminan secara langsung merupakan hal yang juga disepakati oleh kreditur maupun debitur. Hal ini menuntut Firman merupakan mekanisme yang legal secara hukum, karena secara ekonomi cost dan benefit dari perkara di pengadilan negeri tidak cukup seimbang dengan nilai yang diperjanjikan dalam kontrak fidusia. Dalam konsep ekonomi, ada cost dan benefit. Kalau orang berperkara harus dicarikan konsep alternatif, makanya yang ada namanya parate eksekusi, terang Firman. Oleh karena itu, Firman menilai keputusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya memitigasi resiko. Secara hukum yang bisa dilakukan adalah proses yang tepat. Jadi proses cepat itu ada kaitannya dengan biaya.
Makin lama makin besar biayanya, karena itu parate eksekusi adalah hukum yang bersifat eksklusif. Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menghilangkan parate eksekusi, kata Firman. Chairman Infobank Institute, Eko B. Supranto, mengatakan lewat putusan Mahkamah Konstitusi ini, pihak leasing akan lebih hati-hati dalam mengeksekusi hak fidusianya. Selain itu, sudah seharusnya leasing lebih selektif dalam memberikan pembiayaan dengan jalan menaikkan down payment dan memperketat manajemen resikonya. Hal ini dilakukan agar terhindar dari jebakan debitur yang tidak mau membayar utangnya, tapi tetap ingin menguasai kendaraannya yang belum lunas dibayar, ujar Eko. Selama ini, model bisnis perusahaan pembiayaan hanya mengandalkan uang muka dengan jaminan BPKB atas nama debitur. Permasalahan muncul kemudian hari ketika debitur tidak membayar angsuran. Hal ini dalam jangka panjang akan menghambat laju industri multifinance. Menurut Eko, jika hal tersebut terjadi, maka akan mengganggu industri yang lain. Industri yang berhubungan dengan otomotif akan terkena imbas. Efek lainnya akan berdampak ke sektor perbankan yang selama ini telah memberikan kredit. Menurut Bambang, total aset industri multifinance di Indonesia tumbuh sebesar 2,77% pada bulan Juni 2019. Total aset pada Juni 2018 tercatat sebesar 499,3 triliun rupiah. Sementara pada Juni 2019 sebesar 513,2 triliun rupiah. Sementara non-performing finance atau NPF perusahaan multifinance masih terjaga, yaitu pada kisaran 2,75% hingga 2,89%. Dengan begitu, sekianlah presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.